Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Roban. The Blues Chelsea gagal untuk meraih 3 poin. Mereka bahkan ditekuk oleh tuan rumah West Ham United 3-1 dalam derby London yang dimainkan kemarin malam, di mana harapan bagi pendukung The Blues untuk melihat Caicedo yang bangkit dari bangku cadangan sebagai pemain termahal di dunia seharga 115 juta pound atau 2,3 miliar dalam kurs rupiah di Indonesia. Akhirnya Caicedo juga yang membuat malapetaka, tampil tidak meyakinkan, tidak menggambarkan sebagai seorang pemain termahal di dunia atau termahal di Liga Premier Inggris. Bahkan ada 2 pemain termahal di Liga Premier Inggris yang dua-duanya bermain di posisi tengah. Terlepas Caicedo masuk hanya bermain 29 menit ketika dia main di menit ke-61, tetapi ini di luar ekspektasi banyak orang. Dia justru membuat ada 2 kesalahan sebenarnya. Sebelum ada penalti yang dia lakukan terhadap Palmieri, Emerson Palmieri, sebelumnya juga dia nyaris membuat kesalahan saat direbut oleh Jarrod Bowen dan kawan-kawan untuk hampir menghasilkan gol. Untung saja ada Robert Sanchez yang bisa memblok tembakan pemain West Ham. Dan kalau bicara dengan 2 pemain termahal, ya selain Caicedo juga tampil Enzo Fernandez, pemain yang juga dikontrak pada musim lalu yang paling tinggi di IPL dengan 105 juta pound atau 2,1 triliun rupiah. Nah, dan dia juga membuat kegagalan ketika Chelsea mendapatkan penalti di menit ke-43. Tembakannya juga dari Enzo itu masih bisa dimentahkan oleh penjaga gawang West Ham Areola. Jadi momen-momen ini yang terasa memang pahit dialami oleh Chelsea, bahkan dengan pemain-pemain terbaik, pemain-pemain termahal yang mereka dapatkan. Ya, Modric juga yang dimainkan di babak kedua juga tidak bisa melakukan apapun. Ya, sehingga ini yang membuat Pochettino pasti kecewa. Mereka bermain dengan starting 11 yang 99% sama seperti ketika bermain imbang 1-1 dengan Liverpool di Stamford Bridge, kecuali Malo Gusto yang ganti posisi Reece James di posisi kanan. Selebihnya kan sama. Ada Thiago, ada Robert Sanchez di bawah Mister, ada Disasi, ada Levi Colwill bermain di belakang dengan pola formasi mereka 3-4-2-1. Selain Chilwell ada di kiri, Mustafi di kanan, mereka masih punya Enzo di tengah dan Gallagher sebelum ada Caicedo masuk tentunya. Sterling, Chukwuemeka, ya, kemudian ada Jackson di depan, dan gol satu-satunya, gol balasan dari Chelsea dibuat oleh Chukwuemeka, ya, Carney, itu untuk menyamakan kedudukan setelah Nayef Aguerd mencetak gol pertama ke gawang Robert Sanchez. Nah, menarik, Chelsea walaupun bermain dengan 11 pemain itu tidak mampu untuk bisa memenangkan laga atau paling tidak bermain imbang dengan West Ham. Karena di menit ke-58 kalau tidak salah, itu Nayef keluar dapat kartu merah. Sehingga ini kan menguntungkan bagi The Blues sebenarnya. Setelah West Ham bermain dengan 10 pemain, Pochettino coba untuk bisa mereka akan unggul dengan Caicedo masuk. Karena mereka dengan 11 pemain diharapkan bisa menguasai permain sepenuhnya dan bisa mencetak gol. Oke, memang kalau bicara dari ball position 76% Chelsea sangat mendominasi. Tetapi ini tidak ada jaminan menjadi sia-sia semua dengan dominasi ball position yang sangat tinggi, di mana West Ham cuma 24%. Akhirnya mereka gagal, bahkan kekalahan telak. Dengan itu, blunder yang luar biasa dibuat oleh Caicedo di dalam kotak penalti setelah mengambil Palmieri ini. Dan kalau bisa melihat apa yang Anda lihat dengan pemain termahal seperti Caicedo bermain dalam hampir 30 menit atau 29 menit, biasa-biasa saja. Ya, tidak memperlihatkan kualitas dia bahwa dia layak dibeli dengan bandrol yang begitu tinggi. Ya, Enzo juga ketika sejak musim lalu dia tampil, ada berapa gol yang diciptakan bersama dengan Chelsea. Ya, ini kan menjadi pertanyaan. Walaupun dia datang bukan untuk bisa mencetak gol, ya, untuk meng-create di lini tengah, ya, agar Chelsea lebih bagus. Tapi kedatangan Enzo juga membuat Chelsea bahkan keluar dari 10 besar. Dampaknya tuh tidak ada. Padahal masih bagus-bagus pemainnya sebelum 13 pemain mereka keluar. Ya, saat ini hal yang sama sudah tercermin. Caicedo boleh datang, tetapi mereka 2 pertandingan pertama tidak mendapatkan kemenangan.
selain dipaksa bermain imbang juga oleh Liverpool dan di kandang sendiri kemudian kalah dari West Ham yang mestinya mereka harus dapat 3 poin. Karena secara kualitas tentunya mereka ada di atas West Ham. Tetapi justru mereka kalah dengan telak 3-1. Kita lihat aja posisi dari West Ham, mereka punya pemain belakang yang justru mantan pemain Chelsea, Kurt Zouma, yang bermain dengan Nayev, ya, Aguerd, yang mencetak gol dan kemudian diusir lapangan sebelum ada pergantian dilakukan, ya, oleh Moyes dengan memasukkan Ogbonya untuk bisa membuat keseimbangan di lini belakang. Ya, mereka saya pikir oke dengan Koval bermain di kanan dan Emerson bermain di kiri. Tapi mereka punya 2 gelandang bertahan double pivot yang sangat bagus untuk menjaga lini tengah dengan baik dari tekanan pemain-pemain Chelsea. Ya, pemain yang datang dari Southampton, Ward-Prowse, bagus. Ada 2 assist yang diberikan Ward-Prowse sebelum ia ditarik keluar. Bermain dengan Thomas Soucek di tengah, ini sangat baik. Dibantu oleh Lucas Paqueta yang mengeksekusi penalti ketika Caicedo membuat pelanggaran terhadap Emerson, dan Paqueta dengan dingin sekali mengecoh penjaga Robert Sanchez. Nah, Paqueta bermain di tengah bagus kok saya pikir. Full bermain sepanjang pertandingan. Ya, ini luar biasa. Ada Said Benrahma sebelum Said juga ditarik keluar, tapi di starting 11 pertama dari David Moyes ini oke. Kalau kita punya Jared Bowen, ada Michael Antonio di depan, dan Michael Antonio mencetak gol kedua di menit 53 untuk membuat West Ham unggul dengan 2-1 sebelum ada penalti. Dan mereka memang oke, cuma 24%. Tapi secara efektivitas serangan West Ham itu bagus. Ya, ada 6 on target, lebih bagus dibandingkan dengan Chelsea yang cuma 4 on target, walaupun Chelsea 17 tembakan, kan menjadi sia-sia. West Ham cuma 12 tembakan. Tapi bagaimana mereka bisa menjaga seimbangan di tengah dengan sangat baik, menjaga daerah, menjaga lawan dengan oke. Ini yang membuat pemain-pemain Chelsea seakan frustrasi untuk meladeni permainan disiplin yang dilakukan oleh anak-anak West Ham ini. Dan ini menjadi pukulan bagi Pochettino. Pantas kalau di luar lapangan Pochettino agak frustrasi melihat penampilan timnya, dan saya rasa akan ada banyak evaluasi yang diberikan oleh Poche nantinya untuk menatap pertandingan berikut. Dan beruntung 5 pertandingan ke depan mungkin agak mudah ya bagi Chelsea. Ya tapi mereka kalau tidak stabil ya susah juga. Walaupun ada Luton Town di depan mata mereka, dan saya rasa mereka akan menang kalau bermain di Stamford Bridge. Dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya mungkin ada Forest, ada Bournemouth yang mereka akan hadapi juga, ya. Dan kalau 5 pertandingan ke depan mereka bisa amankan dengan 15 poin, nah ini kan bagus. Nah, itu menjadi tantangan bagi Poche. Tapi kalau dengan 5 pertandingan yang semuanya diharapkan mereka bisa menang, karena lawan-lawan itu kan bukan lawan-lawan kuat yang ada di papan atas, mereka bisa kehilangan 1-2 pertandingan. Ini juga berat untuk bersaing masuk ke 4 besar. Karena sekarang kan Chelsea sudah turun ke posisi 15 ketika mereka kalah dari West Ham. West Ham juga justru naik ke posisi 6. Nah, kita akan tunggu nantinya pergerakan Chelsea dalam pertandingan-pertandingan berikut. Ini baru 2 pertandingan memang, ya masih panjang. Dan nantinya juga akan kita saksikan pertandingan antara Crystal Palace yang akan menjamu Arsenal. Arsenal butuh menang untuk mereka bisa bersaing lagi ke atas, untuk bisa mengejar Brighton, mengejar Manchester City. Karena mereka kemarin menang lawan Forest 2-1 dan diharapkan mereka bisa mengalahkan Palace, derby London lainnya. Kita akan lihat nantinya 3 poin yang akan dikejar oleh pasukan Arteta. Dengan saya, Bung Ropan, terima kasih untuk W88, terima kasih untuk Kopi Papua dan Kopi Waanal yang sudah mensupport channel Bung Ropan. Ciao.